Ikan abadinya ada di bawah sana, Sobat JP. Nanti kita akan coba tanya-tanya dengan pemilik warung yang ada di sana. Bagaimana ceritanya dahulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jajak Palala. Pagi hari ini saya akan menuju suatu lokasi ikan larangan. Dan ikan ini sudah berabad-abad lamanya dan merupakan lubuk larangan yang abadi. Kenapa demikian? Karena ikan yang ada di sungai ini tidak boleh diambil apalagi untuk dikonsumsi. Nah, pastinya Anda penasaran kan? Bagaimana sejarah sehingga ikan di lubuk larangan ini tidak dapat diambil? Ikuti perjalanan Jajak Palala. Ini Sobat JP, ikannya di bawah belum ngumpul. Tapi nanti kalau kita ke bawah, ikannya nanti juga ngikut ini. Nanti kita akan coba beli makannya, pelet dan jagung. Dulu sungai ini pernah kena bencana yaitu banjir bandang pada tahun 2016. Dan selama 6 bulan ikan yang ada di objek wisata ini tidak kelihatan lagi. Tetapi setelah dilakukan ritual yaitu penyembelihan 1 ekor kambing, barulah ikan-ikan yang sebelumnya hilang muncul kembali ke permukaan. Dan informasi ini saya dapatkan dari pemilik warung sekitar objek wisata ini, di mana lokasinya berada di Jorong Batu Hampa, Nagari Kotokacir, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Nah, itulah tepatnya saya berdiri pada saat ini. Biasanya objek wisata Lubuk Munta ini ramai dikunjungi wisatawan, terutama wisatawan lokal ketika hari-hari besar seperti hari Lebaran, Idul Fitri, ataupun di saat liburan sekolah. Wow, lumayan banyak ini Sobat JP. Ini kalau sekali jala kayaknya ini bisa puluhan kayaknya Bang Zaya. Ratusan mungkin Ya. Iya. Satu kali jalan mungkin banyak dapat ini. Itu belum lagi ada yang keluar yang monsternya itu Bang JP. Iya, ada juga yang monsternya ini. Ada sebesar bantal guling itu. Ya, kalau nggak salah ini kata pemilik warung tadi lebih kurang 1 meter katanya kan. Iya, 1 meter ada ukuran besar seperti yang pernah kita lihat waktu banjir Galodo Simpang kemarin itu Iya, kan. iya. Selain maser sebenarnya ada juga ikan lele yang cukup besar ini Sobat JP. Ini jenisnya ikan maser ini Sobat JP. Ikan maser yang sudah berumur hampir 1 abad lebih nih. Ya, udah lebih dari 1 abad lebih nih. Dan ini ikannya tidak boleh dipanen atau diambil kecuali telah melewati batas di bagian hilir sana. Dia ada di sana batasnya lubuk larangan ini. Dan semenjak Syekh atau seseorang yang menjaga ikan larangan ini dulunya, sehingga sampai saat ini ikan ini tidak boleh diambil atau dipanen. Jadi boleh dibilang ikan larangan ini merupakan ikan larangan yang abadi. Karena walaupun berada di sini, setiap orang yang berkunjung ke sini ataupun warga sekitar tidak berani mengambil ikan ini, apalagi untuk dikonsumsi. Karena dulunya dipercaya jika kita memakan ikan yang berada di sungai ini, maka ada saja nanti akibat yang ditimbulkan
akibat kita mengambil ikan di lubuk larangan ini. Jadi sobat JP, di bawah pohon beringin itu tadi saya cerita-cerita dengan pemilik warung yang ada di sini. Itu katanya yang di bawah beringin ini airnya itu mengalir ke Bonjol. Ada sungai yang tembus ke lokasi sini. Jadi di sini memang ditumbuhi dengan pohon-pohon beringin. Sobat JP lihat, ini kiri kanan dari sungai ini ditumbuhi pohon-pohon beringin. Dan ikan yang ada di Lubuk Bunta ini ada juga sebenarnya yang berukuran hampir 1 meter. Itu bisa teman-teman atau sobat JP tanyakan apabila nanti berkunjung ke lokasi ini. Jadi tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan pemilik warung di sini. Kata beliau pernah melihat ikan mahser yang ukurannya hampir 1 meter. Jadi pada saat ini memang tidak kelihatan dan mungkin saja dia keluar di saat-saat tertentu. Jadi kebanyakan yang muncul ke permukaan memang kelihatan ikannya kecil-kecil. Kurang lebih berukuran sekitar 40 cm panjangnya ini. Rata-rata memang ukuran segitu. Cuman berbeda dengan sungai-sungai yang ada di daerah Kecamatan Bonjol ini, yang mana ikannya itu kelihatan sisiknya kuning. Kalau di sini sisiknya kelihatan hitam. Jadi memang berbeda. Mungkin saja karena pengaruh dari ekosistemnya. Dan jembatan yang ada di sini, yang ini diperkirakan itu dibangun ketika zaman penjajahan. Ketika Belanda masih menjajah Indonesia, jembatan ini dibangun. Jadi usianya mungkin sudah berabad-abad juga. Kedalaman sungai yang ada di objek wisata Lubuk Bunta yang terletak di Jorong Batu Hampar, Nagari Koto Kace ini, diperkirakan kedalamannya ini sekitar 12 meter ini. Dan dulunya biasanya lokasi ini dijadikan tempat atau arena bermain oleh anak-anak. Tapi hingga atau saat ini anak-anak tidak lagi bermain atau mandi di sini. Karena kalau mereka mandi, ikan-ikan yang ada di sini tidak keluar karena mungkin saja merasa terganggu oleh aktivitas dari anak-anak tersebut. Dan hulu sungai ini melewati Kecamatan Simpang Lahan Mati. Makanya ketika pada tahun 2016 terjadi banjir bandang, sehingga ikan-ikan yang ada di objek wisata Lubuk Bunta ini banyak yang hanyut. Dan pada saat itu juga banyak masyarakat yang mengambil ikan karena sudah melewati batas-batas dari barang ini. Di bawah jembatan sekitaran objek wisata Lubuk Bunta ini ada juga burung triti yang berterbangan, dan keberadaan pohon beringin ini juga memberikan sensasi atau aura mistisnya juga. Dan bisa dilihat ini sobat JP, ikan yang ada di bawah sudah mulai menyebar karena tadi sudah kita kasih makan. Dan ini tadi yang saya katakan jembatan yang dibangun pada saat penjajahan Belanda. Usianya mungkin sudah berabad-abad juga. Dan kita coba bergerak ke samping ke arah bawah sini sobat JP. Harus hati-hati juga kita menuruni lokasi ini, karena kalau tidak hati-hati bisa saja nanti terpeleset ke bawah. Kita akan coba melihat apakah ada kelompok ikan yang lainnya di bawah, dan ternyata tidak ada. Dan biasanya ikan-ikan yang kecil itu berada di bagian bawah, jadi bagian bawah sebelah kanan dari posisi saya berdiri saat ini. Oke sobat JP, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya.
dan sampai jumpa di video lainnya.